Oke, jadi kita hari ini mau ngebahas dikit tentang, mungkin teman-teman pada mau tahu gimana sih caranya camper van di New Zealand. Yang pertama yang harus kalian pastiin itu driver license. Jadi harus ada International Driving Permit, karena kalau cuma ada SIM Indonesia itu nggak akan boleh kita check out camper van. Yang kedua itu kalian harus research kira-kira tipe camper van apa sih yang kalian mau. Jadi kemarin itu sebenarnya banyak tipe sih. Yang pertama itu sebenarnya camper van itself. Itu jadi lebih kayak tipe mobil APV gitu loh, Bi. Kayak camper van di Bali ya? Iya, kita camper pernah van di lakuin Bali. juga. Nah, itu cuma ditinggiin, dikasih kasur, intinya direnov dikit lah indoornya. Tapi nah, jadilah masih mobil gitu ya, masih mobil mobil. banget. Camper van itu mungkin lebih compact gitu ya. Jadi jalannya mungkin bisa lebih cepat, Iya. cuman space-nya ya sangat terbatas. Nah, yang kedua itu ada yang kita sebut RV atau motorhomes. Nah, itu yang Kayak kita ini. sewa di belakang Oke. ini gitu. Jadi memang sebenarnya ada plus minusnya sih. Kalau motorhome ini sih berasanya benar-benar kayak bawa rumah kecil kali ya. Karena Iya. dari segi dapur, segi kamar mandi, segi kamarnya terutama itu tuh udah berasa rumah dan ruangan. Udah bukan berasa mobil yang disulap lagi gitu. Ya, cuman mungkin kelemahannya speed jalannya jadi lebih Slow. tapi sebenarnya nggak slow banget sih. Betul. Kita tuh bisa reach 90 kilometers an hour gitu. Jadi kalau misalnya dari map, ya mungkin kalau map bilang 2 jam 15 menit, kita jadi 2 jam 30 menit. Kira-kira Ya. kayak gitu aja sih. Tidurnya tuh sebenarnya di mana sih? Parkir di pinggir jalan kah atau gimana? Jadi basically mereka tuh selalu ada campground yang bisa kita parkir lah ya ibaratnya. Iya. Nah contohnya ini kayak ini kita lagi parkir, kita lagi nge-charge juga. Di lingkungan campground ini itu ada tersedia si kitchennya sendiri, ada tersedia showernya sendiri, bahkan ada playgroundnya. Kalau dari sisi parkir sendiri itu sebenarnya ada dua tipe. Yang pertama itu adalah free camping ground. Yang kedua itu adalah paid camping ground. Jadi kita nggak boleh juga tuh tiba-tiba di pinggir jalan tol berhenti terus tiba-tiba Nggak tidur boleh di ya? situ, itu nggak boleh. Nah, kalau free camping ground itu biasanya memang kayak dedicated parking lot aja, tapi memang fasilitasnya itu nggak ada. Jadi kalian benar-benar harus rely ke camper van kalian itu sendiri. Yang mana artinya there is no toilet gitu ya. Kalau memang kalian beli yang camper van, jadi Betul. kalian nggak bisa even buang air besar, buang air kecil di Iya. camper van tersebut. Iya. Tapi kalau misalnya kalian sewa yang motorhome seperti ini, mungkin di free camping ground itu bisa lebih Possible nyaman. lah ya. Iya, karena dia kan baterainya juga lebih kuat dan lain Iya, sebagainya. betul. Kalau untuk yang paid camping ground itu contohnya salah satunya seperti yang Kita saat lagi ini ada di- saat ini kita lagi parkir nih, kira-kira kayak gitu. Jadi basically it's a complex. Jadi di situ ada cabin, ada motel juga. Jadi iya, yang datang betul. sini itu sebenarnya kadang orang yang Nyetir mobil biasa nyetir aja. mobil biasa Ah. tidurnya di cabin, Betul. kira-kira kayak gitu. Tapi kalau kita yang udah ada motorhomes, kita cuman butuh Source of power mereka ya, Iya. sama kayak fresh waternya, karena kita harus refill kan ya. jadi kita book aja, bisa pilih juga tuh mau ada yang powered sites atau yang Iya. unpowered site. Kalau yang unpowered sites artinya kita cuma numpang parkir doang, tapi boleh pakai misalnya shared kitchen, shared bathroom, shared shower, kira-kira kayak gitu. Nah, kalau untuk yang powered sites, the only difference itu sebenarnya adalah itu kayak di belakang, itu sebenarnya kita mencolok mobil kita itu ke source of electricity-nya mereka. Yang mana artinya mobil kita jadinya nge-charge. Jadi misalnya next day kalian mau ke free camping ground yang nggak ada electricity, at least your whole vehicle is fully charged. Kira-kira kayak gitu. Karena this vehicle cannot survive more than 2 nights without plugging to electricity lah, kira-kira kayak gitu. Life in a camper van itu happy-nya apa, serunya apa, yang nggak serunya apa. Serunya mungkin kayak bisa get lost dimanapun kali ya. Jadi kalau kita mau berhenti di mana gitu, oh ternyata ada tempat yang lebih bagus tuh, kita bisa langsung ya udah stop aja gitu. Terus serunya juga bisa new experience sih menurut aku ya. It's very fun, kayak masak di dalam motorhome-nya, makan di sana, tidur di sana. Karena tidur di dalam motorhome ini berasa kayak camping, karena kayak deket kan sama alam gitu. Jadi dari itu hujan, suara burung, pokoknya semuanya tuh berasa banget lah deket dengan alam. Kalau aku sih sebenarnya serunya lebih kayak lebih fleksibel aja sih. Jadi bisa tiba-tiba, yaudah yuk pergi ke sini, ya udah kita tinggal unplug, udah nyetir, bisa pergi kemana-mana, mau hiking, bisa pergi ke tempat hiking satu, Iya. balik parkir, plugging, udah tidur. Mungkin lebih harus dibawa seru ya. Iya. Karena kalau misalnya kalian expect kayak oh masaknya harus kayak heboh gitu, yang kayak full kitchen semuanya, itu ya obviously enggak. Kayak mandinya harus keramas, full massage 5-10 minutes, itu ya pastinya nggak bisa juga, karena kan kita ada limited water source juga gitu kan. Iya. Jadi harus benar-benar dibawa fun, dibawa enjoy, dan yang lebih indahnya lagi sih pemandangan sepanjang kita road trip ya. Maksudnya kayak
pemandangan itu bagus banget. Jadi rasanya semua kekurangannya tuh juga udah terbayarkan gitu loh dengan keindahan alamnya. Pas kita park kayak gini aja di campground tuh indah banget pohon-pohonnya. Jadi mungkin itu serunya. Kalau yang nggak serunya apa, Bu? Paling susah ditolerir itu adalah toilet kali ya kalau di sini. Karena kayaknya agak nggak mungkin kalau aku personally sih untuk buang air besar di dalam toilet ini. Karena kita buang air kecil kayak kita tampung 2-3 hari aja tuh bau pesing itu bisa keluar gitu loh. Jadi nggak kebayang sih kalau misalnya buang air besar di sini gimana. Jadi kita pun kalau misalnya emang lagi harus berurusan dengan toilet itu kita memilih untuk ke toilet yang ada di campground aja gitu loh. Kalau buat aku sih mungkin lebih ke nyetir. Kayak banyak banget jalanan yang kadang nggak sebagus itu, masih banyak bebatuan dan lain sebagainya. Nah itu buat berisik banget gitu pas lagi nyetirnya, kira-kira kayak gitu. Jadi gerdek gitu kan. Kalau bawa mobil mungkin jauh speednya jauh lebih cepet gitu kan, dan jauh lebih enak lah. Kalau bawa mobil ini mungkin lebih hati-hati. Next yang penting juga mungkin the whole plan of your trip. Kalian kira-kira berapa hari di sini, berapa malam di sini, kalian bisa decide kira-kira kalian bisa travel sejauh apa sih. Biasanya sih selalu start di Christchurch. Kita arrive dari airport, we book our first camping ground. Nah dari situ udah tuh kita bener-bener go with the flow. Ada satu aplikasi namanya Campermate, helpful banget. Jadi kalian bisa just as you go, kira-kira hari ini mau arah kemana ya. Of course, bigger picture udah kira-kira tahu gitu ya. We want to go south, further south, and then loop back to Christchurch. Tapi exact location, exact city, exact trail, exact mountainnya sebenarnya kita nggak decide di awal sih. Tapi kalau dari segi planning, mungkin yang lebih penting itu justru how to take care of this RV. Kira-kira kayak gitu. Jadi misalnya after 2 days, fresh water, kita butuh fresh water, terus kita butuh isi bensin dan lain sebagainya. Itu kita harus make sure we hit some big cities lah. In that big city kita benar-benar pack up all the supplies, baru get lost lagi, kira-kira kayak gitu. Karena groceries tuh ternyata penting banget. By the way, di sini makanan di restoran tuh mahal banget harganya compare to masak, dan rasanya juga biasa-biasa aja. Kurang lebih sekali makan mealnya tuh minimal banget itu $25. $25 tuh kita ngomongnya kayak rice bowl. Padahal kalau misalnya Masak groceries sendiri. Iya. beli daging steak itu 700 gram tuh kemarin $25 juga ya. Iya. Jadi jauh lebih murah kalau misalnya masak. That's why kita supply makanannya lumayan banyak. Jadi sebenarnya itu sih dari sisi planning sebenarnya kalau kita itu not planning the visit, malah kita lebih planning untuk si RV ini. Kalau masalah site-nya sih kita lebih go with the flow, get lost aja sih. Tapi mungkin caveat juga kita pergi di saat shoulder season. Jadi most of the camping grounds itu empty. Kalau kalian perginya during the summer, you might want to plan your trip a bit better. Karena yang aku dengar dari teman-temanku itu some of the camping grounds can be full, dan kalian jadinya harus go to like one camping ground and then you cannot find the space, then you go to another camping ground. But if you go during the shoulder season, should be very straightforward. Tapi kamu sendiri gimana? Maksudnya ini kan bukan kayak apa ya, bukan high seasonnya New Zealand sebenarnya ya. Do you like it, the weather dan semuanya lah? Kamu suka nggak? Menurutku ada pros and cons sih. Kalau misalnya pro-nya, technically it's very empty. Kemarin kita hiking, itu kita berdua doang. Paling ada Di puncak nggak ada orang. ada orang satu pas dia lagi turun kita naik gitu loh. Kita di situ bisa makan, kita mau foto-foto. Pemandangannya as pretty as Pulau Padar, cuman bayangin Pulau Padar empty, kira-kira kayak gitu. Kedua, I like the weather. Cuman some people might not like it gitu. Karena it's a bit quite cold ya. It's a bit colder gitu. Bisa malam bisa get to like 9 or 13. Mungkin hujannya aja sih yang agak nggak enak. Kalau misalnya pas lagi kena hujan itu lumayan mengganggu aktivitas kali ya. Iya, jadi kalau kayak kita kemarin udah 2 hari itu sometimes cloudy, ada rainy dan lain sebagainya. Itu a bit unpredictable compared to if you visit during the summer gitu kan. If you visit during the summer, for sure it's gonna be like 24/7 clear sky dan lain sebagainya. Dan renting costs, both the RV and the camping grounds also going cheaper, down. Not as cheap as during the winter time. Kalau kalian udah hit Mei itu biasanya lebih murah lagi gitu. Kalau shoulder season itu there is shoulder season price but not high season price. You know what I mean. Kalau kamu gimana? Menurut aku enaknya karena dia dingin, jadi kita nggak terlalu keringetan kali ya. Jadi tuh berasanya lebih nyaman gitu. Biarpun ya di beberapa case kayak hari-hari yang mendung dan hujan banget itu emang bisa dingin dan windy banget. Tapi masih daripada kalau misalnya pas lagi panas kan pasti maunya mandi terus, tidur juga karena nggak ada AC.
masih ya bisa pakai AC, tapi kalau kayak kita gini tidurnya jadi buka kaca sedikit aja itu udah ya udah Kayak ada pakai AC. udara, pakai udara natural dari keliling kita aja Dan dinginnya gitu. lebih enak sebenarnya daripada dingin AC. Iya benar. Jadi tadi kita udah ngobrolin sedikit tentang camper van, life in general in New Zealand. Sekarang mungkin kalian penasaran juga about our motorhome. So let's just do a very quick tour of Yeah. this little tiny house of ours Yeah. for the next 2 weeks. Welcome to our van. Oke, jadi pas dibuka ini langsung ke living room sama kitchen area. Jadi dia konsepnya menjadi satu ya pastinya. Dan ini bangkunya juga dia langsung akses ke area rumahnya. Dan enaknya ini tuh bisa diputar. Jadi kalau misalnya lagi nyetir bisa dikedepanin. Kalau misalnya mau makan bisa ke belakang. Karena ini sebenarnya kapasitasnya tuh bisa sampai 4 dewasa setahu aku. Nah, ini mejanya juga bisa diluaskan seperti ini, guys. Nah, tada! Then you have a full dining table. Dan biarpun ini kelihatannya kayak kecil ya, sebenarnya setelah dilihat-lihat ini tuh kompartemennya banyak banget loh. Dan muat banyak banget. Kita personally bawa masing-masing satu medium size luggage dan satu kabin. Semuanya kita keluarin supaya nggak harus ambil-ambil barang ke bagasi. Dan semuanya itu masuk. Udah termasuk sama barang-barang kitchennya juga. Dan harus selalu di store di dalam kompartemen. Karena pas lagi jalan itu dia lumayan geruduk-geruduk. Jadinya semuanya harus aman masuk di sini. Gelas, proper banget sih. Jadi kita benar-benar cuman bawa barang-barang pribadi aja karena semuanya itu udah disiapin dan semuanya menurut aku very proper. Bukan kayak gelas kertas ataupun seadanya gitu, tapi benar-benar kitchen appliance-nya tuh benar-benar proper gitu loh. Tuh, alat makannya semuanya juga sangat-sangat proper. Pisau, gunting, bahkan sampai can opener, wine opener, tuh peeler, semuanya juga ada. Dan di sini itu kompornya pakai kompor gas. Jadi ada tabung gasnya di bawah yang bisa di turn on dan turn off. Ada 2 tungku, cukup banget. Sink yang kecil ini juga sangat berguna ternyata karena for some reason kayak mereka tuh udah ukur deh. Aku awalnya pikir ya nggak mungkin yang bisa cuci piring di sini, ternyata bisa lo cuci panci bahkan di sini. Terus pinter banget karena mejanya kecil kan kita butuh area untuk prep juga kan. Ini tuh kayak ada tutupannya gitu. Tuh di tempat-tempat spices. Terus kalau misalnya masak kita tinggal buka aja jendelanya biar baunya nggak kemana-mana. Bahkan dia ada exhaust. Tuh. Ini juga gede banget tuh, kita simpan persediaan mie instan, kopi, semuanya di sini ya. Tuh. Jadi kayak bener-bener rumah kecil. Ini kalau misalnya mau latihan hidup minimalis menurut aku ini waktu yang tepat belajar di sini. Terus bahkan dia juga ada oven. Tuh, bisa proper banget masaknya. Piring-piring, mangkok, mau masak nasi juga ada, mau baking. Tuh, drawernya banyak banget ya. Ini kita simpen-simpen barang-barang buat bersih-bersih dan lain-lain. Dan yang serunya di sini tuh ada kulkas. Jadi bisa kemana-mana bawa makanan yang kalian mau, kalian suka ya. Ada freezernya juga bahkan. Dan cukup luas. Tuh, ini dagingnya kita udah turunin karena stoknya udah mau habis, udah waktunya belanja lagi. Tapi ini benar-benar nge-freeze dan berfungsi dengan sempurna. Jadi selalu nyala nih, mau kita lagi jalan, mau kita lagi diem tuh dia selalu nyala ini kulkas. Jadi makanannya nggak akan rusak. Dan ini yang aku bilang, proper banget kan? Tuh. Dia pun katanya kecil-kecil, tapi ini cukup banget untuk makan masak berempat tuh cukup banget. Dan semua kompartemennya tuh kayak ada suction magnetnya gitu. Jadi begitu dia ketutup, dia nggak akan bisa kebuka tanpa kalian buka gitu loh. Jadi biarpun jalannya lebih shaky gitu, dia nggak akan bisa kebuka sendiri. Naik, di sini adalah area kamar. Nah, di sebelahnya ini ada mini shower. Tuh. Jujur menurut aku, ini kalau misalnya kalian mandi badan itu
oke dan cukup banget. Tapi kalau misalnya keramas yang kayak heboh atau yang kalian badannya lebih tinggi, mungkin akan berasa sedikit sempit kali ya, karena aku tinggi cuma 150 dan ruangan ini semuanya sangat cukup dan besar buat aku. Nah, ini suami 170 tuh, kurang lebih masih ada sisa lah ya gap. Mungkin ini kayak maksimal 190 kali ya Bia. Tapi ngikut sih. Nyikut tuh. Dia harus kayak harus empit-empit dikit. Nah, gitu. Nah, di sebelahnya ini adalah toilet. Ini lucu banget menurut aku pintunya. Jadi dia bisa tutup toiletnya atau dia bisa menjadi pintu ruangan kayak gini. Tuh. Sungguh multifunction, I love it. Tapi ini tetap bisa flush loh guys. Tuh. Nih, ada tempat tisunya juga. Tuh, jadi sebenarnya semuanya cukup sih. Ada lampu. Ini ada tempat untuk simpan barang-barang. Tuh. Cuman kalau misalnya kalian juga petit kayak aku, jujur aja di sini nggak bisa ngaca karena kacanya tuh tinggi-tinggi banget. Jadi aku cuma bisa ngaca itu di kaca yang kayak half body inilah ya. Ini sangat membantu sih untuk siap-siap. Ya, at least bisa ceki-ceki OOTD sedikit gitu. Di bawah sini ini juga ada lemari yang besar. Ini aku masukin semua barang-barang aku. Dan di dalam ini juga udah langsung dapat sapu sama pengki buat bersih-bersih. Ada tali buat jemuran baju juga. Ember. Nah, sekarang kita ke kamar. Dia tetap ada pintu kamarnya loh, sliding door kayak gini. Super brilliant desainnya. Tada! Ini dia tempat kita tidur selama di van. Super proper kamarnya. Ya, berasa kayak kamar kecil aja ya. Bahkan ada lemari-lemari bajunya tuh. Jadi suggestion aja, menurut kita sangat-sangat mempermudah kalau misalnya kalian keluarin semua dan anggap ini mobil tuh bener-bener rumah kalian gitu loh. Jadi barang-barangnya semua kita masukin ke dalam kompartemen kayak gini. Jadi rapi, bener-bener berasa kayak rumah aja. Nah, kalau malam biasanya kita tutup kayak gini, tapi ini juga bisa kalian full buka. Terus ini bisa dibuka. Udaranya seger banget, bisa ngeliat ke depan juga. Terus di sini bisa nyala lampu. Ini kalau misalnya kalian mau, wah, tuh, bisa dibuka dan kalian bisa melihat tidur sambil lihat ke atas gitu. Untuk tipe colokan di sini itu yang kayak gini nih, ada 3. Jadi bisa yang 2 miring atau yang 3 kayak gini. Harus banget bawa universal head kayak gini ya kalau misalkan kalian mau pakai. Tapi aku highly recommend kalian untuk bawa yang kepala Type C dan juga kepala USB. Karena di sini campur banget, ada yang Type C, ada yang USB. Kayak yang tadi di kamar tuh kepalanya USB. Jadi kalau misalkan kalian mau lebih mudah dan bisa cari banyak, itu 2 kepala ini akan sangat-sangat membantu hidup kalian di sini. Dan ini adalah komponen yang paling penting karena semuanya tuh kalian bisa cek di sini, mulai dari baterai, terus persediaan air bersihnya, sampai ke waste-nya. Ini buat nyalain power water pump, buat nyalain lampu. Jadi semua kalian bisa kontrol di sini, sampai ke heater pun semuanya ada di panel ini.